Selamat malam, salam sejahtera, kota tebing tinggi, kota leluhurku. Dan di sini leluhurku dilahirkan dan dibesarkan. Dan aku adalah sebagai cucu keturunan ahli waris dari tanah stadion bekas lapangan bola kaki tebing tinggi. Dan saya menegaskan kepada seluruh yang mendengar dan juga kepada semua kru-kru anggota dari Kerajaan Padang di tebing tinggi ini. Jangan membuat satu hal-hal yang sifatnya merugikan diri Anda sendiri. Ingat ini. Saya tidak pernah main-main dengan hidup saya dan juga dengan siapapun Anda. Ngerti? Terkait dengan tanah stadion tebing tinggi ini yang bekas lapangan bola kaki, ya, itu sudah tidak dipergunakan lagi sebagai lapangan bola kaki. Dan itu telah dikembalikan dan akan saya ambil kembali sebagai hak milik saya dari almarhum cucu Datuk Syukur bin Raja Mat Yasin Raja Bintara. Dan saya cucu cicit dari keturunan raja di tebing tinggi ini. Bukan siapa-siapa. Walaupun saudara mengaku dari kru anggota pengurus dari Kerajaan Padang, itu juga bukan orang lain sama saya. Kerajaan Padang itu Tengku Hasim, Rajamu Nurdin Shah yang di Bandung itu juga bukan orang lain sama saya. Biar kamu tahu, ya, saya tidak pernah main-main. Ingat ini. Putusan pengadilan, ya, nomor 37 PDT G20.019 PN Tebing Tinggi. Ini bukti pengadilan tahun 2019. Saya telah menggugat pengadilan dan Pemko Tebing Tinggi. Ingat. Dan inilah almarhum Datuk Syukur itu. Biar Anda semua tahu, ya. Biar Anda semua tahu. Dan kemudian pada tahun 2015 dahulu. Ini. Coba saya bacakan. Stadion Kampung Durian Oka Alipia dipinjam ke Gemeente. Dipinjam ke Gemeente ini. Ini koran yang masih saya simpan, ini korannya ini. Masih. Ini Rusman Saleh. Bukti dari pengurusan dan saksi bersama Abdul Murad tentang tanah stadion ini yang dijadikan stadion bola kaki Kampung Durian. Jangan saudara-saudara dari ante-ante Kerajaan Padang mengakui bahwa itu milik ulayat segala macam. Itu tidak benar. Dan permainan Anda melibatkan diri Anda dengan peranan mafia tanah di balik layar semua itu. Biar aku tahu semuanya, aku tahu. Jangan Anda pikir aku tidak tahu. Ya. Siapa mafia tanah di balik layar semuanya ini? Saya tahu. Saya tahu semuanya. Tunggu tanggal mainnya. Saya tidak sendiri. Di belakang saya banyak orang-orang yang besar yang lebih kuat daripada Anda semua. Dengar ya. Dan ini Anda lihat sendiri. Siapa ini? Ini rajaku. Ini rajaku. Bukan ku bilang kan itu tanah milik raja, tapi itu milik anak raja yang bernama Datuk Syukur bin Datuk Bintara. Inilah ayahnya. Ayah almarhum Datuk Syukur. Biar Anda tahu semuanya, ya. Dan semua pengaduan ini, ya, ini telah sampai ke Mensesnek. Tapi pemerintahku tebing tinggi ini tidak pernah menanggapi hal ini. Entah apa maksud tujuan yang di belakang semua ini. Hanya dia yang tahu. Dan ini Abdul Murad yang pensiunan dari Kodim tahun angkatan 45, anak dari almarhum Datuk Syukur. Inilah tulangku biar kamu tahu semua, ya. Ini mantan TNI Kodim pensiunan dari angkatan 45. Dan aku juga keluarga besar TNI dan juga keluarga besar Kapolri, biar kamu tahu semuanya.
Dan ini waktu tanggal 15 kemarin tahun 2020, terkait bulannya saya tidak ingat lagi, saya pernah membongkar pelang kerajaan Padang yang bernama bertuliskan di situ, ya, lapangan bola Kampung Durian Padang Dili. Itu pernah saya bongkar, ya, dan pelang-pelang dia juga pernah saya bongkar. Tapi masih juga bandal, masih kau pasang juga pelang-pelang kau itu di situ. Apa mau kau sama aku? Ku tantang kau. Apa mau kau? Dan ini juga, ini surat panggilan dari Kapolres Tebing Tinggi. Ya, saya hadiri, sudah saya hadiri dahulu tahun 2020. Ya. Kamu itu sebenarnya, ya, kerajaan Padang, ya, dan kamu juga sudah tahu itu bukan milik kamu, tapi kamu juga mau merusuhi aku, mengaku-ngaku itu milik kamu. Kau anggap itu milik kamu. Mana bukti kau? Di pengadilan saja kau tidak bisa membuktikan bukti kau. Hanya peta yang kau bawa di pengadilan itu. Apa coba? Hanya peta yang kau bawa. Kau bilang tanah konsensi, kau bilang tanah ulayat segala macam. Itu tidak benar semuanya itu. Biar kau tahu, kalian mafia semuanya, mafia. Banyak tanah bermasalah di tebing tinggi ini, ya, terlibat dengan mafia semuanya, mafia tanah di sini. Akan kubongkar semuanya. Dan ini, lihat, saya tidak pernah main-main. Notaris, ini notaris semuanya ini. Jangan kau bilang itu tanah tidak punya surat, ngerti kau? Tanah stadion itu milik waris almarhum Datuk Syukur, itu punya surat. Kau tahu, kerajaan Padang itu punya surat, suratnya ada, dan aku yang pegang suratnya. Biar kamu tahu. Jadi kamu tidak usah ingin mencari nama di hadapan siapapun, menggerakkan masyarakat dengan cara-cara kamu seperti itu. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Milikku tetap milikku, dan kau tidak ada punya hak di situ. Kau hanya kaki tangan. Zaman pemerintahan rohani, Darus Sarjana Hukum, zaman pemerintahan Syahbis dan anggota DPR-nya, semuanya. Aku tahu tidak ada menggerakkan namanya kerajaan Padang dalam hal tanah, tidak ada. Ketika pemerintah sekarang ini, ya, yang bernama pemerintah sekarang ini, Hasibuan ini, ya, itulah yang kau menggerakkan diri kau sebagai kerajaan Padang untuk menggarap semua tanah-tanah di tebing tinggi ini. Berapa banyak yang sudah kau garap, bahkan kau akui. Aku punya berkas bukti-bukti semua, aku punya dokumennya semua, biar kamu tahu. Aku tidak pernah main-main, saya ingat ya. Walau seperti ini aku orangnya, ya, banyak di belakangku orang-orang tinggi, ngerti kamu? Orang-orang besar banyak di belakangku. Dan aku tidak sendiri, biar kamu tahu. Dalam hal semua ini, biar saudara-saudara mengetahui semuanya. Bukan lagi itu tempat kegiatan olahraga sepak bola kaki, tidak ada lagi di situ. Pemerintahmu tebing tinggi ini telah membangun sebuah lapangan bola kaki yang bernama Stadion Ramlan Yatim. Nah, itu kau urus, itu kau kelola. Apa yang kurang sarananya, kau katakan pada pemerintahmu untuk dibiayai, untuk didanai, untuk didukung semuanya, prasarananya. Jangan tanah orang ingin kau akui. Kau anggap itu tanah nenek moyang kau. Mana buktinya? Bisa kau tunjuk di pengadilan tahun 2010 sama aku? Hanya sebuah peta kau bawakan di hadapan pengadilan. Malu tidak kan namanya kau? Malu kan? Jadinya harusnya kau kan? Kita punya bukti, kita punya surat. Tanah itu punya surat, biar kamu tahu ada suratnya. Jangan kau karang-karang hal-hal segala macam ya tentang hal tanah stadion itu. Tidak ada gunanya sama kau, hanya merugikan dirimu nanti. Ingat ini yang kukatakan ini, aku tidak pernah main-main, biar kamu tahu ya. Sudah cukup aku melalang buana dengan hidup aku. Aku sudah cukup melalang buana dengan hidup aku. Segala pahit, segala manis, segala kejam dan kerasnya hidup ini telah aku jalanin, biar kamu tahu. Dan aku juga tidak pernah gentar dan takut dengan siapapun anda semua. Itu. Kalau itu bukan milikku, aku tidak akan berkeras kepada kalian semua. Karena itu adalah milikku. Tanah milik nenek moyangku, leluhurku. Dan aku satu-satunya ahli waris yang kuasa semuanya ini. Biar anda semua tahu ya.
ya, biar tahu semuanya ya. Biar tahu. Itulah aku orangnya. Tidak pernah main-main dengan hal apapun aku orangnya. Baik orangnya, aku lebih baik lagi. Kejam orangnya, aku bisa lebih kejam lagi, biar kamu tahu. Sadis orangnya, aku bisa lebih sadis lagi. Tapi kalau engkau berniat baik semua terhadap aku akan berikan kebaikan pada kalian semua. Dengar ini ya, dengar. Jangan pernah berurusan dengan namanya mafia tanah. Ya, sudah tahu siapa orangnya aku, dan aku yang penggugat Pemko Tebing Tinggi di pengadilan tahun 2020, ya, aku orangnya. Ya, sudah tahu aku orangnya, hadapin aku. Tidak perlu kena hadapi siapapun. Cukup aku kalian hadapin. Tanya aku, apa mau aku? Kalau kalian menginginkan itu tanah itu sama kalian, ku kasih, tapi ada syaratnya sama aku. Syaratnya, penuhi syarat sama aku. Kasih untuk kalian, takkan persoalkan lagi. Itu saja. Kalau memang ingin apa yang kalian bangun untuk yang baik untuk negeri Tebing Tinggi ini terkait tanah stadion itu, ya, aku gak keberatan. Tapi dengan satu hal, pergunakan untuk hal-hal yang baik untuk negeri keindahan kota kita. Jangan untuk diperankan dalam hal mafia tanah dengan segala macam mencari keuntungan di sebalik semuanya itu. Aku sudah cukup banyak kalian rugikan. Sudah cukup banyak kalian rugikan aku. Terkait masalah tanah ini. Hanya bertemu dengan aku ingin mencari keuntungan kepada aku saja. Dengan segala macam surat kalian minta, surat ini, surat itu, tapi tidak selesai. Bahkan berapa pengacara yang sudah ku bayar, mengaku tidak pernah dibayar, bahkan ratusan juta sudah ku bayar. Ngerti kau semua? Utangku bukan sedikit-sedikit, sekarang masalah tanah ini sudah miliaran utangku, biar kau tahu. Jadi jangan kalian semua anggap main-main sama aku. Kalian pikir enak jadi uang 1 miliar untuk mengurus semua ini? Ini bukan urusan kecil, tapi bisa kecil kalau kalian berhadapan sama aku langsung. Berhadapan sama aku langsung. Bisa kecil urusannya. Tapi kalau kalian berurusan dengan yang namanya mafia, tidak akan selesai semuanya ini. Ngerti? Aku yang pegang kuasa semuanya. Keluargaku semuanya memberikan hak kuasa samaku semuanya. Karena apa? Mereka tahu aku seperti apa orangnya. Aku bukan pengecut, orangnya kemanapun aku oke orangnya, siap. Biar kamu tahu. Mau berhadapan sama siapa? Oke, siap kita. Tapi dengan satu cara, ya, ku ingatkan kepada anda semua. Jangan membuat hal-hal menggerakkan masyarakat, membuat bangun-bangunan tidak tentu di sekitar tanah tersebut. Yang merugikan siapa? Itu kan merugikan saya namanya. Tapi ya, saya tidak pernah meminta limper pun kepada masyarakat yang berjualan di sekitar itu. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Boleh anda tanya? Boleh. Bahkan dibalik semua itu siapa yang mengambil keuntungan? Saya tahu orangnya siapa saja. Saya tahu. Tapi saya diam. Karena apa? Saya punya etika dan saya juga menjaga harga diri anda semua, ya. Tapi saya lihat selama ini anda tidak menghargai saya. Sudah cukup banyak saya bikin yang baik, ya. Hal segala yang baik, etikat yang baik saya buat sudah cukup banyak untuk anda. Bahkan saya siap dengan ini semua ini, dengan bekas surat ini semua, seperti anda ingin mengajak saya bertemu dengan anggota DPR, ya, ingin bertemu dengan wali kota, ya, tapi tidak ada mereka punya pikiran yang baik terhadap saya, tidak punya pikiran yang baik. Kalau bisa ingin merampas tanah saya ini, tanah stadion ini ingin dirampas dari saya, dengan segala cara dia bikin kelicikannya terhadap saya. Bukan saya nggak tahu, bukan saya nggak tahu semuanya, saya tahu semuanya, saya tahu semuanya. Tapi perlu anda semua ketahui, ya, untuk hal ini, ya, saya tidak pernah itu menganggap itu tanah milik kerajaan Padang, dan itu memang asli dari keturunan waris saya, Datuk Syukur itu, ya, biar anda takhu, itu iparnya Oka Alipia. Oka Alipia itu mengambil istri kakaknya Datuk Syukur yang bernama Wan Farida, Wan Sabun, itu kakaknya Datuk Syukur.
Dan itu juga bukan orang lain sama saya, bukan orang lain sama saya itu. Ngerti kau? Hah? Ngerti kalian semua? Ngerti? Itu keluargaku juga. Mau Tengku Asim, mau siapapun di situ terkait mau kerjaan Padang, Nurdin saya yang raja sekarang tinggal di Bandung itu bukan orang lain sama aku. Ya. Tapi kalau menyangkut hal ini, tanah ini memang sah milikku, bukan milik siapa-siapapun. Ya. Kalau kalian mengatakan itu milik Pemko, sudah berani Pemko mendirikan pelang situ? Silakan coba dirikan pelangnya, mengatakan aset Pemko. Dari dulu sudah berani nggak? Nggak berani kan? Hah? Sejak berdirinya kegiatan PKSTS sepak bola tebing tinggi ini, ya, itu dahulu tulangku, ya, abang mamaku yang bernama Abdul Murad itu, dan anaknya itu Agus Wan yang wartawan itu, biar anda tahu, ya, itu anaknya. Nah, anak Abdul Murad tuh Agus Wan Sinaga itu, biar anda semua tahu. Jadi biar anda semua tahu, ya, terkait semua ini, hal ini, ya, ketika dia pensiun dari Kodim Angkatan 45, Abdul Murad itu, ya, membuat juga kegiatan olahraga di tebing tinggi ini. Surat PSKTS itu, biar kalian tahu penyerahan segala macam, surat dokumen semua sama aku semuanya ada. Aku yang pegang semuanya. Kenapa? Abdul Murad itu dari kecil menyekolahkan aku. Pendidikan dia militer itu, kerasnya seorang militer itu menurun darah sama aku juga, biar kalian tahu, darah militernya, darah kejamnya, darah tegasnya, darah pemberaninya, itu darah seorang militer itu, Abdul Murad tuh, sama aku juga ada, biar anda semua tahu. Ya. Tapi untuk apa? Untuk yang baik, untuk satu hal yang benar, ketegasan itu kita pergunakan untuk sesuatu yang baik, yang benar. Tujuannya untuk satu keadilan, ngerti? Bukan untuk hal-hal untuk bentrok, untuk kekerasan, itu tidak ada gunanya sama saya. Nah, jadi biar saudara-saudara semuanya tahu, ya, terkait semuanya ini, dalam hal ini pengurusan semua tanah-tanah stadion ini, ya, itu mereka semua hanya ingin mencari keuntungan dari saya. Ya, saya sudah cukup banyak dirugikan dalam hal ini, tapi saya sabar, cukup sabar saya semuanya. Bahkan saya juga pernah ingin merujuk pemerintah tebing tinggi ini, ya, untuk bekerja sama, untuk mencari solusi yang baik, bahkan duduk bersama, bahkan juga siapa namanya kru-kru anggota kerjaan Padang tadi, ya, siapa-siapanya saja, saya tahu semuanya mereka semua, ya, duduk bersama-sama kita berdamai dengan jalan yang baik, bukan itikadnya seperti ini. Nah, ini saya minta sama anda, tapi anda tidak peduli juga dengan ingin kekeras sama saya, ingin hal yang berontak segala macam hukum. Ayo, saya nggak takut mau kemanapun saudara, saya nggak takut mau kemanapun kita, oke. Oke, siap kita kemanapun. Tapi apakah semua itu sudah anda pikirkan, baik buruknya, untung ruginya, sudah anda pikirkan semua itu? Berpikirlah kita secara bijaksana, berpikirlah kita secara pikiran yang logika, yang penuh sifat konsekuensi, ya, yang penuh jiwa kekeluargaan, jiwa persaudaraan. Itu perlu kita bina sebagai kita sesama manusia. Kau rampas itu tanah itu, nggak bisa. Selagi aku masih ada, nggak akan bisa, tak akan bisa itu. Sekeras apapun kau, aku lebih keras orangnya, biar kamu tahu. Tapi ingat, selembek apapun, sebuas apapun namanya singa, harimau buas, ya. Kalau kau beri dia dengan kebaikan, kelembutan, aku juga bisa seperti itu lembut sama kalian semua, ya. Aku juga bisa baik sama kalian semua. Tapi kalau kau tantang dengan secara keras, lebih keras lagi, aku lebih keras lagi orangnya, aku lebih kejam lagi, biar kamu tahu, ya. Ini aku nggak main-main semua ini, ya. Aku minta ini diselesaikan dengan tuntas. Siapapun anda, walau anda dari kerajaan Padang, walau anda dari pemerintah tebing tinggi, walau dari manapun saudara, selesaikan ini kepada saya, bukan kepada mafia-mafia yang lainnya. Saya orangnya langsung berurusan sama saya langsung, ngerti, ya. Jangan anggap main-main semua ini. Saya nggak suka tanah leluhur saya Anda bikin seperti itu, ya. Anda gerakkan masyarakat untuk olahraga main bola, Anda gerakkan orang-orang untuk berjualan di situ. Saya tahu siapa-siapa Anda semuanya. Saya tahu. Ya. Walaupun kamu, ya, didanai dan dibiayai oleh kerajaan Padang dan dibiayai oleh siapapun untuk menggerakkan semuanya ini supaya untuk merampas tanah saya, tidak akan bisa. Ya.
karena saya punya bukti yang kuat, ngerti? Ya, karena saya punya bukti surat-suratnya semua. Bukti ini, kenapa di pengadilan kemarin itu, waktu sidang itu, ya, terjadi seperti ini halnya di persidang itu, aku di surat ini keputusan pengadilan, putusan PN tebing tinggi, aku masalah surat ini, ya. Bukan saya bodoh, ya. Sekolah saya tinggi, pendidikan saya tinggi, ngerti kamu? Ha? Jangankan masalah hukum, jangankan masalah bisnis, politik, saya tahu semuanya, ngerti? Paham Anda semua? Ha? Nah, sama saya jangan main-main sama saya. Saya orang berpendidikan tinggi, saya punya etika, punya moral, punya akhlak, saya orangnya. Tapi yang membuat putusan ini manusia tidak punya akhlak, tahu? Manusia tidak punya akhlak, tidak punya akal dan pikiran yang waras, ngerti? Bukan tidak dibayar nih, ini saya bayar ini, ratusan juta nih saya bayar, ngerti? Bukan sikit-sikit ini nilainya saya bayar ini. Bahkan sidang pun diukur tanah itu di lapangan itu saya bayar tuh puluhan juta, ngerti? Bahkan pengacara pun saya bayar ratusan juta, ngerti? Bukan nilai-nilai sikit-sikit saya urus ini. Makanya saya marah sama Anda semua. Kalian pikir aku bukan orang kaya? Walau leluhurku keturunan ke orang kaya, ya. Leluhurku keturunan ke orang kaya semuanya, ya. Aku bukan orang kaya. Aku kaya ilmu. Kaya ilmu ada dalam diriku. Kaya akal pikiran, kaya etika, kaya akhlak, ngerti? Ngerti Anda semua? Makanya itu, berpikirlah, jangan dibuat ini seperti ini. Masalah ukuran. Apabila Anda mengukur sebidang tanah itu, ya, ukurlah sesuai dengan apa yang tercantum di surat itu, ya. Bahkan bangunan ruko di situ bukan tak banyak yang kena itu masalah tanah ini. Bukan yang diukur masalah tembok itu saja. Tanah ini luas loh. Luas nih tanah stadion ini. Luas tanahnya. Mau tahu luasnya berapa? 16.332,5 meter. Itu luasnya. Yang ada sekarang ini hanya tinggal 14.000 meter. Itulah dia. Kalau masanya hidupnya Datuk Syukur ini dulu, dan zaman hidupnya juga Oka Alipia, dan juga zaman hidupnya Alina Fia, dan juga lagi yang lain-lainnya, seperti zaman wali kotanya dahulu Amiruddin Lubis tahun 84, itu ukuran luas tanahnya itu semuanya belum ada lagi bangunan showroom Sagita, belum ada, ya, biar Anda tahu, ya. Itu showroom belum ada, bahkan itu hotel Rein belum ada, bahkan bangunan apapun juga belum ada semua di situ. Itu ukuran luas tanahnya 16.332,5 meter, ya, biar Anda semua tahu, ya. Dan di situ ditanami tumbuhan semuanya itu pokok sawo, pokok kelapa, pohon rambutan, pohon durian, pohon kuini di sebelahnya itu. Yang sekarang berdiri bangunan hotel Rein dan juga hotel Sagita. Biar Anda semua tahu, aku bukan anak semalam. Kau tahu, aku umurku sudah tua aku, sudah tua. Kalau aku bilang kan, ya, tingkat kau itu masih adik-adikku semua, kalian semua, aku sudah tua. Kenapa aku seperti awet muda? Kau lihat, ya, karena aku pikiranku orangnya tidak mau berpikir berat. Apapun hal ku anggap simpel, ya, bagiku. Itu aku orangnya tidak mau berpikir berat. Karena setiap orang yang berpikir berat akan membuat mukanya semakin tua, ngerti? Happy, gembira. Itu kita orangnya. Tapi untuk hal ini butuh keseriusan, akal pikiran yang jernih, dan juga butuh akhlak, ya, semuanya ini. Ini bukan kalian anggap masalah ini, tanah ini, ya, kalian anggap main-main. Jangan kalian berpikir, ini kerajaan Padang punya, ini pemerintah tebing tinggi punya, ini Pemko punya. Salah besar kalian semua, salah. Ini yang punya orangnya, ini orangnya yang punya, cucu Datuk Syukur, ya, keturunan dari raja, ya, Raja Bentara. Ini orangnya, ini yang siap kemanapun, tidak ada yang lain-lain keluarganya, ya. Ini yang mewakili semua keluarganya, ini orangnya, ini dia orangnya, Agam Saragi, Wan Agam Saragi alias Ruslan, ya, biar kalian tahu semuanya ini. Nah, jadi saya meminta, ya, dengan sangat hormat, ya, sangat hormat, baik itu kepada pemerintah tebing tinggi, baik juga kepada siapapun yang mengurus hal ini semua, dan juga baik pada kerajaan Padang, ya, yang bukan juga orang lain bagi saya itu. Jangan kalian menganggap ini tanah sengketa.
ngerti ya. Ini saya meminta hanya pernyataan tertulis bahwa tanah yang dipinjam pakai selama ini sebagai kegiatan sepak bola dahulu tahun 84 masa zamannya wali kota Amiruddin Lubis, kembalikan kepada saya pemiliknya ya. Saya pemilik sahnya, tidak ada yang lain. Jangan kalian ingin merekayasa sebagai tanah konsesi, tanah ulayat segala macam, kalian gerakkan kaki tangan kalian. Jangan, salah itu, salah. Itu tidak benar. Ingat, mati kita semua dalam tanah ya. Mati kita semua dalam tanah. 4 unsur ya dalam diri kita. Tanah, air, api, angin ya. 4 unsur ini kau ingat. Yang pertama, kita akan mati ke dalam tanah ya. Ingat itu ya. Jangan main-main dengan hak milik orang yang bukan hak milikmu. Kalau kau merasa tidak ada hak milikmu di situ, hentikan apa yang ingin kau rencanakan. Hentikan apa yang ingin kau kegiatan di situ. Hentikan semua itu ya. Karena apa? Itu bisa merugikan dirimu sendiri ya. Tidak ada gunanya ya. Yang benar itu dibenarkan, yang salah itu disalahkan. Jangan mencari-cari kesalahan orang, ngerti? Ketika kamu merasa dirimu salah, kau ingin mencari kesalahan pada diri orang, kamu tidak akan dapat. Karena orang itu memang orang yang benar, ngerti kamu ya? Karena orang itu orang yang benar, dan yang salah itu tetap disalahkan. Tahu kan? Nah, itulah hukum. Jangan kau beli hukum itu dengan materi. Aku sudah cukup membeli hukum dengan materi, tahu kau? Dan aku juga sudah cukup melalang buana hidupku, tahu segala-galanya. Ya. Mungkin kalau untuk Indonesia ini, aku sudah letih menjelajahinya. Dari Sabang sampai Merauke sudah aku jajahi Indonesia ini. Ya. Bahkan pun luar negeri aku bertahun aku di negeri orang, di Malaysia. Bertahun aku. Ya. Sampai aku ke Thailand pun aku tahu semuanya. Bahwa kehidupan seperti apa. Jangan seperti itu kita. Jadi, jadilah kita manusia yang punya etika, punya akal pikiran. Kalau memang menganggap itu bukan hak diri kita, hak milik kita, jangan diganggu. Jangan diusik hak milik orang, ya. Ketika kamu merasa diri kamu, ya, hak kamu diusik orang, bagaimana dengan diri kamu? Coba bayangkan. Dan saya tidak pernah mengganggu hak milik orang, apalagi mengusik orang. Karena sifat saya adalah saya dan kau. Ibarat kata orang Jakarta bilang, lu, gua. Urusan gua, urusan lu. Itulah saya orangnya. Kemanapun saya pergi, ya, biar anda tahu ya, tidak pernah saya menyusahkan orang. Dan saya tidak pernah membuat keributan pada orang. Ngerti ya? Nah, dan saya juga banyak disenangi semua orang kemana saya pergi. Itulah saya orangnya. Bahkan Indonesia ini sudah capek sejelajahin. Ya, sudah letih, mau kemana pun. Ya. Makanya saya bilang sama anda semua, kalau masalah ilmu, ya, ilmu itu banyak pada saya. Pada saya banyak ilmu, ya, ilmu bisnis, ya, ilmu yang baik buruk, ya, semuanya ada. Saya tahu. Lihat saja muka orang saya sudah tahu, ya, orang itu baik, orang itu berniat tidak bagus sama saya tahu, ya, itu saya orangnya. Jadi marilah kita semua ini, ya, kalau anda semua itu, ya, ingin beretikat baik padaku, pada saya, ya, buat etikat benar-benar baik. Jangan setengah-setengah, ya. Saya jelek, ya, rupa saya, tapi tidak jelek akal pikiran saya. Akal otak pikiran saya nggak jelek orangnya. Ya. Jernihkan akal pikiran kita. Berpikirlah kita yang positif, ya. Berpikirlah kita dengan hal-hal yang sifatnya membuat satu hal yang baik dalam hidup ini. Ngerti? Jadi terkait tanah stadion ini, ya, siapapun anda yang mengaku dari kerajaan Padang, ya, mengatakan tanah ulet segala macam, bahkan pergi ke sana, pergi kemari, mengurus sana, mengurus kemari, ya, dengan mengatakan itu tanah kerajaan Padang, percuma. Tidak ada gunanya, ya. Bila perlu, ya, kalau memang kau mengaku dari kru kerajaan Padang, kau panggil rajamu tuh yang di Bandung itu, Nurdin Shah, yang di Bandung itu abang ku panggil dia. Kalau dia tua itu, abang dia ku panggil, karena sama-sama tingkat cucu kami, sama-sama cucu, ya, ngerti? Ya? Bukan orang lain itu, ya. Tapi, ya, karena dia beda ekonomi sama aku, dia nggak kenal aku dia, ya, karena beda ekonomi. Tapi aku tahu dia,
apapun sejarah status dia, apapun keturunan dia, aku tahu semuanya. Aku tahu semuanya siapa dia itu, ya. Seperti apa dia, macam manapun dia, aku tahu, ya, ngerti? Ya. Jadi nggak perlu kau menggerakkan lagi yang namanya kerajaan Padang, tanah ulayat, tanah insukanisasi, apa segala macam, itu nggak perlu, nggak perlu. Cukup aku yang perlu kau hadapin. Yang perlu anda hadapi semua itu aku, ya. Mau kalian bilang itu mau tanah ini, tanah milik ini, tanah milik itu nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Karena apa? Karena kerajaan Padang itu nggak punya bukti apa-apa, hanya omongan saja, hanya bicara, ya. Kenapa? Bicara tuh nggak bayar, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau kita punya bukti, kita punya surat, punya berkasnya, bahkan lengkap semuanya, ada semua sama kita. Bahkan pun surat yang untuk dijadikan itu dahulu kegiatan sepak bola olahraga itu, suratnya ada sama kita. Ada suratnya. Bukan nggak ada surat itu dibikin itu kegiatan sepak bola, bukan gitu-gitu aja enak-enak aja main bola itu dahulu. Enggak begitu. Ada perjanjiannya, kesepakatannya ada. Itu dibuat oleh Abdul Murad. Itulah dia, anak Datuk Syukur yang paling tua dari angkatan pensiunan Kodim angkatan 45. Surat-suratnya semua ada sama kita. Kita yang pegang semuanya. Makanya jangan berurusan dengan mafia, urusilah sama saya langsung. Jumpai saya. Kalau ingin kebenaran, ingin suatu hal yang sangat-sangat benar, jangan dengar cerita orang lain. Langsung urus sama saya. Temui saya orangnya. Siapapun Anda semuanya, temui saya. Kalau ingin tanah stadion itu kelar dan selesai semuanya, saya temuin. Jangan yang lain. Mereka itu semua uang, hanya mencari keuntungan saja, ya. Kalau saya tidak. Setiap orang ingin beritikat baik kepada saya sambut dengan tangan terbuka, lebih baik lagi. Saya orangnya. Saya sambut dengan tangan terbuka, lebih baik lagi. Itulah saya. Biar Anda semua paham, ya. Nah, jadi untuk semua ini, ya, saya memberitahukan satu hal yang sangat baik. Ngerti? Saya tidak pernah mencari musuh kepada siapapun. Ngerti? Ya. Dan saya hidup ini alangkah indah kalau kita berbagi dengan hal kebaikan, berbagi rezeki, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, pokoknya berbagi apa saja yang anda rasa itu sangat baik dalam hidup Anda, berbagilah. Itulah dia. Itu saya orangnya. Ngerti? Jadi untuk semua ini, siapapun Anda namanya Kerajaan Padang, dan siapapun Anda namanya Pemko Tebing Tinggi dan pemerintah Tebing Tinggi, dan juga siapapun yang dikatakan semuanya pemerintah sedang pedagai, mau kabupaten, yang mau kota Madia, semuanya yang terkait dalam hal ini, yang mengetahui semuanya ini, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya tidak bisa banyak bercerita hal lain lagi. Kalau ingin banyak hal mengetahui semuanya ini, temui saya. Saya semuanya itu. Kuncinya semuanya saya. Saya pegang anak kunci semuanya. Ngerti? Saya semuanya. Jangan tanya keluarga lain, dia tidak tahu. Karena apa? Karena sayalah asuhan almarhum Datuk Syukur dan Indah Anum itu istrinya, ya. Dan Abdul Murad itulah yang menyekolahkan saya, ya. Makanya segala hal ini saya banyak tahu semuanya. Ngerti? Jangan mendengar cerita hal-hal yang dari telinga orang lain, langsung dari mulut saya dengarkan. Dari mulut saya langsung dengarkan, ya. Oke. Nah, sampai di sini dahulu saya mengucapkan, kalau Anda memahami dan mengerti, ya, temuilah saya. Saya sambut dengan tangan terbuka siapapun Anda. Ngerti? Jangan anggap saya musuh dan saya tidak menganggap Anda musuh. Ngerti? Ingat itu, ya. Tapi jika Anda menentang saya dengan segala hal keburukan, saya bisa lebih buruk lagi orangnya. Ingat itu. Ingat, ya. Mari kita berdamai dalam hidup ini, ya. Bersilaturahmi dalam hidup ini, menciptakan kekeluargaan walaupun orang lain, walaupun siapapun, ya. Allah itu, ingat, siapapun mereka, beda pun dia agamanya, itu tetap saudaramu. Ngerti? Tetap saudaramu. Karena apa? Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ingat itu, ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum